Solatnya Polres Maros bahwa ada beberapa kritik dan teguran dari pimpinan kita terhadap pelaksanaan latihan. Oleh karena itu kami dari tim sekretariat akan menyampaikan hari ini kepada sekalian beberapa kegiatan yang menjadi atensi dan teguran yang harus dilaksanakan. Pertama, perintah Bapak Wakapolres Maros, ya, Bapak Wakapolres Maros, bahwa pelaksanaan salat maghrib yang membuat muslim itu tidak seluruhnya melaksanakan. Itu beliau temukan langsung kemarin pada saat sholat maghrib di Masjid Agung. Satu peleton ada yang jumlahnya 20 orang dan satu peleton ada jumlahnya 18 orang. Ada satu peleton tidak hadir dan selebihnya itu kemana? Tadi Bapak Waka sampaikan ke kami, coba disampaikan ulang apa iya dengan alasannya mereka sekarang dikumpulkan pada saat salat Isya itu karena air. Kami sudah sampaikan kepada Bapak Waka bahwa persoalan air selama di kompleks asrama itu kita tidak pernah tidak jalan, mau jalan. Meskipun tidak jalan, kami memakai alternatif lain yaitu beberapa opsi. Pertama, kita gunakan ruang utama gedung utama, masjidnya, air WC-nya untuk digunakan siswa. Jadi tidak ada alasan. Nah, kenapa bisa? Ada yang tidak hadir, ada yang hadir. Ya, sudah katakan perintah ibadah sholat itu sudah diatur dalam tata tertib. Bahwa sholat itu bergerak datang peleton menuju ke masjid. Andaikan masjidnya dalam wilayah kompleks Polres, kayak beberapa Polres masjidnya di dalam, itu bisa menggunakan sendal, artinya tidak dilihat oleh masyarakat. Tetapi ini kita bergabung dengan masyarakat keluar, kenapa harus menggunakan sepatu? Mungkin dengan pertimbangan sepatu itu kasih malas saja. Sudah berolahraga sore, akhirnya malas, belum mandi, tidak kebagian air Pak, tidak kebagian air untuk mandi komandan. Itu bukan alasan, siswa tidak ada alasan seperti itu. Ya, persoalannya kalau bertanya begitu. Ya, ini harus saya teruskan kepada kalian. Karena itu menjadi teguran Bapak Waka di grup para pengasuh dan pendamping mentor ya, di Polres Maros. Jadi itu tidak diulang lagi. Ya, kami pun akan sampaikan dengan tim Jaswani, meskipun saya juga yang akan pimpin tim Jaswani, saya akan memanage betul waktu bagaimana itu bisa. Kemarin itu dapat loh. Kita tiba itu belum bunyi masjid. Begitu tiba sedikit baru bunyi masjid. Sebenarnya panjang waktunya kita melaksanakan itu. Tapi ya mungkin kurangnya pantauan karena kalian memang saat itu terbagi-bagi beberapa titik. Ada yang sudah zonanya nyaman terus, ya. Utamanya yang di lantai 2 Gakum yang kurang dari pantauan nyaman, ya. Utamanya yang tinggal di bagian blok belakang ya nyaman. Utamanya juga ya tapi yang di samping posko pembina ya pasti tegang-tegang karena setiap saat pasti terpantau dan diawasi. Tetapi saya rasa tanggung jawab itu harus kita junjung sama-sama. Kalian adalah siswa itu adalah pangkat yang paling terendah. Tidak enaknya jika dibilang ya biar DMBC tetap kita berikan penghormatan, biasakan menghargai dan memberikan penghormatan. Itu atensi yang kedua. Yang pertama, atensi yang kedua dari Kasih Propam, Bapak Kasih Propam. Ternyata siswa selama kurang lebih ada 2 minggu di sini masih ada yang tidak hafal pejabat yang ada di Polres Maros. Malu kita. Bapak Kapolres namanya dan titelnya kalian belum tahu. Bapak Wakapolres nama dan titelnya beliau belum tahu. Hanya nama pangkat dan detailnya saja. Bagaimana kalau lebih ke dalam? Kalian kan sudah masuk pelajaran fungsi intelijen. Kalian sudah masuk fungsi Bimas, melakukan pantauan di wilayah Polres, masuk door to door kepada bagian fungsi. Apa yang kalian laksanakan? Ini jangan apatis kamu. Bapak Kapolres, beliau akpol tahun berapa, ya, jumlah anaknya beliau berapa, ya, beliau tempat kelahirannya di mana. Sebenarnya itu hal-hal yang prinsipnya sudah di luar kepala. Anda masuk hari pertama di Polres Maros, otomatis sudah paham pejabat dulu. Yang sudah ditindaki Bapak Kasih Propam itu ya, itu menjadi teguran kami bagi sekretariat. Oh, seolah-olah kami tidak pernah sampaikan. Dan sudah berapa kali kami sampaikan bahwa itu dilaksanakan betul. Pejabat utama Polres Maros kalian harus hafal. Ya. Di sini ada Bapak unsur pimpinan ada 2, Kapolres dan Bapak Wakapolres.
Pembantu pimpinan itu setingkat pamen ada 4. Ya, kepala bagian operasional, kepala bagian sumber daya manusia KBSDM, kepala bagian perencanaan Kabakren, dan kepala bagian logistik Kabaklok. Itu pamen semua. Di bawahnya itu lagi unsur pelaksana tugas fungsi, kasat-kasat, kasat Limas, kasat Reskrim, Intel, Narkoba, Samapta, kasat Takti, ya. Di bawahnya itu ada lagi unsur-unsur pendukung, yaitu kepala seksi, ya, kasih was, kasih propam, kasih tik, kasih yung, kasih keu, KSPKT. Baru di bawahnya lagi itu ada namanya pelaksana kewilayahan, yaitu kepala Kapolsek. Ya, berapa kecamatan yang ada di Kabupaten Maros? Ada 14 kecamatan. Polseknya berapa? 10. Berarti ada satu polsek membawahi sekian kecamatan. Polsek Laut membawahi 4 kecamatan. Selebihnya ada 2, ada 1. Jelas? Jelas. Jadi siswa jangan kalian apatis. Kami tidak mau keluaran Latja Polres Maros bekal ilmu di kewilayahan kalian tidak paham. Kami juga terbatas untuk membantu mendampingi kalian semua. Kami sudah buatkan dari sekretariat mentor-mentor di fungsi teknis yang memberikan bekal-bekal ilmu kepolisian kewilayahan itu. Di luar dari fungsi mentor itu baru kami ambil alih kegiatan-kegiatan yang sifatnya tambahan, jasmani, binsik, bin rohtal, pembinaan rohani dan mental, korvei, pembersihan asrama, terus kegiatan-kegiatan lain yang memang dibutuhkan oleh siswa. Contoh, ada tambahan dari kalian diklat, kegiatan-kegiatan humanis dilaporkan setiap Senin, Kamis, dan Sabtu. Dan banyak lagi, karena itu sudah banyak tugas-tugas yang tambahan, seperti apel gelar pasukan, pengamanan pilkades, apel pergeseran pasukan kalian ikut, hari pahlawan 10 November kalian ikut. Nah, ini tugas-tugas tambahan yang kalian ada bayangan, oh di kewilayahan itu ada kegiatan-kegiatan upacara yang sifatnya seremonial, sifat-sifatnya yang memang dilaksanakan, baik terpadu dilaksanakan di Polres maupun di tingkat kabupaten. Inilah kewilayahan. Kenapa Anda latihan kerja, bukan magang? Dulu istilahnya magang. Latihan kerja itu waktunya sedikit. Kalau magang itu lama. Ya, kalau magang itu kalian sudah terima gaji, lauk pauk sudah terima. Tapi kalau Latja belum, masih satu siswa. Saya dulu sistemnya magang 5 bulan. 5 bulan di pendidikan, 5 bulan magang, 1 bulan di bulatan. 11 bulan semua rangkaian pendidikan. 11 bulan saya menyandang pangkat seba. Hanya berimbang antara ilmu pendidikan 5 bulan ditambah magang 5 bulan, dibulatkan 1 bulan. Mereka pilih antara 5 bulan menjadilah kita polisi yang siap pakai, siap mengabdikan diri kita kepada bangsa dan negara. Namanya masyarakat. Sebagai apa? Ling Yong Ayong, pelindung, pelayan, penegak hukum masyarakat. Saya polisi simple. Apa yang susah? Nah, kalian sudah masuk di lantas. Setelah kita kupas, lantas itu membawahi apa sih? Ternyata lantas itu ada gakumnya, penegakan hukumnya yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas, berarti gakum. Ada tentang sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang operasi-operasi kepolisian, penggunaan traffic light, zebra cross, ya, bahu jalan, badan jalan, itu tugasnya Kamsel, ya, keamanan dan keselamatan. Terus ada namanya Turjawali, bagaimana VVIP pengawalan, bagaimana memepet, bagaimana kontraflow, tutup arus satu jalan, terjadi kemacetan, itu tugasnya Turjawali lantas. Nah, terus bagaimana? Ada lagi namanya Rekiden, bagaimana itu proses pengambilan SIM, bagaimana itu dia praktek teori SIM, bagaimana itu psikologi SIM, bagaimana itu kesehatan SIM, bagaimana pemotretan SIM, banyak sekali. Itu baru satu fungsi kepolisian atas. Belum itu, bagaimana penerbitan surat izin mati care, bagaimana surat izin jalan,